Ada yang mengalami kesulitan manekung atau gemblengnya? Kesulitan nggak ada, pinggangnya panas. Yang lain bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan manekung atau gemblengnya? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Mbaknya? Tidak ada. Kalau saya nanya, jawab. Lawang saya sedang berusaha mengakrabkan diri sama panjenengan. Nah, saya nanya panjenengan ngeresponnya terlalu lambat. Kapan kita akrabnya? Kalau sampai ada istilah guru dan murid antara kita, nah itu salahnya panjenengan sendiri. Panjenengan dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Sama bang siapa? Sendiri. Sama bang siapa? Awaludin. Awaludin. Asli Medan apa turunan Jawa? Asli Medan. Asli Medan. Medan itu apa? Batak ya? Kami Melayu. Oh, Melayu. Medan Melayu. Di Serdang. Di Pakam. Siap-siap. Apa yang membuat panjenengan tertarik ikut mengkaji diri bersama saya? Sekiranya apa coba? Mengkaji diri ini udah lama ditekuni. Setelah itu karena nggak ada kliknya, ditinggalkan sampai bertahun-tahun. Setelah sering main-main HP, ya, ada YouTube Pak Web. Tersesatlah di situ. Tersesat sampai tertarik kembali. Lah ya, tersesat ke YouTube itu. Nah, itu yang membuat tertarik itu bagian apanya itu? Bagian asmonya itu. Bagian asmo. Iya. Menurut penangkapan panjenengan selama menyimak pencerahannya dari YouTube, apa itu asmo? Sehingga panjenengan kok sampai tertarik? Asmo hidup. Karena kami pernah berkaji-kaji tentang Tuhan. Tapi disebut Tuhan. Jadi dijelaskan bahwa dia itu jernih namanya. Tapi nggak pernah klik, sampai pusing dibuatnya. Jadi penjelasan Pak Web lebih dari cepat menangkap gitu. Jadi sangat-sangat tertarik itu Pak. Ya. Secara simpel, asmo memang hidup, itu secara simpel. Namun kalau dibahas luas, dibahas dalam, asmo inilah yang menentukan seorang manusia itu di dunianya selamat apa enggak. Semisal meninggalkan dunia, sempurna atau tidak. Betapapun seorang manusia berspiritual, dan tidak ada satupun manusia yang tidak punya hidup kan. Semua manusia yang tinggal di dunia ini punya hidup semua. Namun kalau hidupnya tanpa asmo, maka tidak ada jaminan baginya. Tentang dunia akhirat itu nggak ada jaminan baginya. Artinya istilah dunia atau istilah akhirat itu fiktif, nggak ada kepastian dia. Kalau hidupnya itu tanpa asmo, karena asmo inilah yang dimaksud asal usul kejadian. Sebelum adanya manusia, sebelum adanya alam semesta seisinya, itu yang pertama ada adalah asmo. Yang pertama ada. Jadi bisa dikatakan
Asma itu adalah makhluk pertama setelah yang dimaksud Maha Suci Tuhan. Jadi awal mula itu tidak ada apa-apa. Nah, ini yang dimaksud Tuhan. Nah, awal mulanya sebelum kejadian ya, awal mulanya tidak ada apa-apa. Lah, tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Inilah yang dimaksud Tuhan. Kemudian menjadi ada. Lah, menjadi ada, inilah yang dimaksud Asma. Jadi, yang namanya manusia hidup, jika tanpa Asma, mau kemana? Mau kemana? Nah, jadi, apa yang membuat panjenengan tertarik, sehingga panjenengan ikut mengkaji diri bersama saya, dan yang membuat panjenengan tertarik, itu adalah inti utamanya. Dan bukan cuma kita yang sedang mengkaji ini. Semua manusia hidup. Itu inti utamanya adalah Asma. Asma ini bahasa ruh. Nah, bahasa ruh. Asma itu bahasa ruh. Kalau diterjemahkan kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Saya tidak bisa memastikan. Karena itu bahasa ruh, ya. Kalau diartikan, Asma itu adalah asale manunggal. Awalnya bersama atau awalnya bersatu. Nah, dari Asma inilah alam semesta, termasuk isinya, terutama yang dimaksud manusia hidup, menjadi ada. Jadi, seluruh alam semesta seisinya, termasuk manusia, itu awalnya adalah Asma. Awalnya adalah Asma. Kemudian Asma ini berpecah menjadi alam semesta seisinya. Atau memecahkan diri menjadi alam semesta seisinya. Maka apa yang membuat panjenengan tertarik adalah itulah inti utamanya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Siapapun dia, manusia tersebut yang hidup di dunia ini tanpa Asma, berarti dia tidak punya identitas. Kalau dalam istilah formalitasnya tidak punya KTP. Jadi Asma ini adalah identitas. Itu sangat luar biasa. Padahal selain itu saya banyak mengungkap gitu ya. Banyak mengungkap berbagai hal terkait spiritual. Namun panjenengan justru menjurus ke tentang Asma. Berarti itulah inti utamanya. Jadi siapapun dia tidak bisa manunggal tanpa Asma. Siapapun dia tidak bisa selamat tanpa Asma, itu tidak bisa. Siapapun dia tidak bisa sempurna tanpa Asma, itu tidak bisa. Siapapun dia tidak bisa suci, bersih, murni tanpa Asma, itu tidak bisa. Nah, Asma inilah yang dimaksud utusan atau rasul. Bisa saya simpulkan bahwa Asma adalah gelar daripada hidup. Mengerti, memahami, mengetahui lungguhnya Asma atau kedudukannya Asma berarti kenal hidup. Maka tentang hal ini punya pertanyaan? Berarti saya belum kenal dengan Asma lah berarti, Pak. Ya belum lah. Kalau sudah kenal ya nggak kesini mungkin kan? Iya. Makanya sangat tertarik, Pak. Ya. Makanya tentang ini punya pertanyaan. Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Oke. Untuk Mbak Rolia ya, dari Cilacap.
Punya pertanyaan? Sepertinya sebelum ini panjenengan pernah mengkaji diri juga kan? Dalam beberapa hal. Bisa berbagi pengalaman dengan saya? Apa yang membuat panjenengan tertarik dengan kajian diri yang sedang saya lakukan dengan ribuan kadang di Pesanggerahan? Manunggal Jati. Manunggal Jati. Menurut pemahaman panjenengan, menurut penangkapan panjenengan tentang Manunggal Jati yang saya share itu apa? Kalau menurut saya itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan keseluruhan, akrab dengan Tuhan. Nah, tapi saya belum punya aksesnya begitu. Pada kajian-kajian sebelumnya, apakah tidak ada pengarahan ke situ? Ada, tapi lebih ke teori, jadi disamarkan gitu. Prakteknya melalui puasa-puasa yang gembleng, yang pati geni semacam itu, tapi itu juga belum tentu. Harus berapa tahun, berapa lama, baru. Artinya tidak ada titik pasti. Nah, dinyatakan bergantung kepada lakumu. Kalau dalam istilah di sini, sepiro lakumu semono olehmu, seperti itu. Iya. Juga gurunya kan kayak dibikin agar kamu tergantung sama aku gitu. No. Kalau seperti itu ya nggak bisa. Kayak, jadi kalau belum itu ya belum jalan. Paham Pak, di sana pun modelnya kayak gitu. Mesti tergantung sama gurunya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita selalu mengharap terus ke situ, nggak ada putusnya gitu Pak. Selama ini seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya antara Asmo dengan Manunggal Jati ini tidak berbeda. Jadi Asmo itu kan keberadaan. Asmo itu keberadaan. Nah, kalau Manunggal Jati ini kan spirit atau upaya untuk Asmo. Sama kan sebenarnya antara apa yang Mbak Rolia maksud dengan siapa? Pak Awal. Dengan Pak Awal maksud kan sama di situ. Asmo, Manunggal Jati, upaya untuk bisa Asmo, Manunggal Jati ini kan upaya ya. Manunggal Jati itu adalah upaya untuk bisa Asmo. Ini bersifat pribadi. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang dewasa dan mandiri. Serta merdeka. Kalau tidak dewasa, tidak mau dewasa, kalau tidak mau mandiri, dan tidak mau merdeka, nggak bisa. Manunggal Jati itu nggak bisa, apalagi Asmo. Apalagi Asmo, Manunggal Jati aja nggak bisa. Jadi, untuk bisa Manunggal Jati, agar supaya Asmo, seseorang dituntut untuk menjadi dirinya sendiri. Secara dewasa, mandiri, dan merdeka. Kalau enggak, ya enggak bisa Manunggal Jati itu enggak bisa. Berupaya untuk bisa Asmo itu enggak bisa. Bergantung kepada seseorang, termasuk bergantung kepada guru. Berarti kan tidak dewasa. Berarti kan tidak mandiri. Berarti kan tidak merdeka. Ya enggak bisa. Ada ikat Mbak. Enggak bisa. Enggak ada putusnya. Enggak bisa seperti itu. Terus untuk Mbak Rolia sendiri, ada pertanyaan tentang ini? Belum. Jadi, Manunggal Jati adalah puncaknya semua spiritual. Jadi spiritual apapun itu, modelnya bagaimanapun, caranya bagaimanapun, titik puncaknya adalah Manunggal Jati.
ketemunya itu Manunggal Jati, ketemunya. Kalau kalau yang menjadi petunjuk, kalau yang memberi petunjuk itu fair loh ya, fair, terbuka. Maka dia akan sampai ke puncaknya Telaga Tanjung. Nah, puncaknya Telaga Tanjung. Apa itu Telaga Tanjung? Telaga Tanjung adalah kumpulan dari seluruh spiritual. Kumpulan dari seluruh spiritual itu disebut sebagai Telaga Tanjung. Nah, artinya Telaga Tanjung ini adalah puncak spiritual. Setelah Telaga Tanjung udah nggak ada spiritual lagi, yang ada hanya asmo. Ya. Setelah Manunggal Jati, setelah mencapai puncaknya Telaga Tanjung, ini sudah nggak ada kecuali asmo. Lah, spiritual apapun macamnya, spiritual apapun modelnya, spiritual apapun jenisnya, untuk bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung atau puncaknya spiritual, itu harus menjadi jati dirinya sendiri. Nah, menjadi jati dirinya sendiri hanya ada 3 penyebutan kan? Dewasa, mandiri, merdeka. Kalau enggak, selama belum, ya selama itu dia tidak bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Ya, pasti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, selama ini kami digantung-gantung orang itu kan, Pak? Ya bukan begitu sih. Mungkin itu prosesnya panjenengan. Mungkin. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pembimbing panjenengan, nggak bisa. Mungkin itu prosesnya panjenengan seperti itu. Dengan mengalami seperti itu, maka kepenasaran panjenengan, kehausan panjenengan kan semakin menjadi. Nah, coba kalau prosesnya seperti itu kan anteng jenengan. Seperti itu. Nah, setiap pelaku spiritual kalau belum mencapai puncaknya Telaga Tanjung, maka dia kan belum mendapat ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang asmo ini kan dia tidak akan dapat. Karena ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tentang asmo ini harus diperoleh sendiri. Nggak bisa, katanya itu nggak bisa. Harus dialami sendiri, harus dirasakan sendiri, harus disadari sendiri, dan disaksikan sendiri. Tidak bisa katanya. Maka spiritual apapun menjadi melelahkan kan kalau. Betul. Sampai bisa berhenti, Pak. Ya bisa putus asa di situ. Bisa berhenti. Bisa putus asa. Nah ini yang menjadikan seorang pelaku spiritual berpindah-pindah kajian, berpindah-pindah kajian. Namun ada satu titik ya, ada satu titik yang tidak bisa ditawar di dalam Manunggal Jati atau di atas puncaknya Telaga Tanjung. Ada satu titik yang tidak bisa ditawar oleh seorang pelaku. Titik apakah itu? Titik murni kalau untuk ukuran makhluk. Kalau untuk ukuran alam semesta adalah titik suci. Karena asmo adalah suci. Karena asmo adalah suci. Jadi kalau tidak murni, tidak suci, tidak bisa. Asmo itu tidak bisa. Nah, ini yang panjenengan harus siap di sini. Untuk panjenengan yang dari Surabaya, Pak siapa? Wahyu. Pak Wahyu dari Surabaya. Selama panjenengan berada di pesanggeran saya dapat merasakan energi murni panjenengan. Artinya panjenengan punya dasar. Apakah dasar yang pernah panjenengan miliki
itu masih kurang sehingga masih ikut mengkaji diri bersama saya di sini. Belum sempurna menurut saya. Lah ya, berarti merasa masih kurang. Nah, apa yang membuat panjenengan memilih mengkaji diri bersama saya di sini? Capek. Karena sudah capek. Di beberapa hal ya mengalami seperti yang dialami Pak Awaludin, dialami Mbak Rolia. Rolia. Kita dibuat ketergantungan. Terus kajian Pak Abeb ini menawarkan kemerdekaan. Itulah. Saya tertarik dengan energi murni yang panjenengan miliki. Boleh berbagi dengan saya tentang pengalaman? Iya. Saya nggak merasa punya apa-apa kecuali niatan untuk mencari Tuhan waktu itu. Itulah yang saya maksud energi murni. Dan sudah pasti selama panjenengan mempunyai tekad yang tidak bisa dihentikan untuk bisa mengenal Tuhan, itu mempunyai banyak pengalaman di situ. Nah, bisakah berbagi dengan saya? Ya, kalau seperti ini nih. Mungkin kan panjenengan pernah mengkaji diri ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, bagaimana panjenengan menyikapi semua itu gitu? Kok bisa nggak benci, bisa nggak dendam, walaupun tahu kok saya dibuat bergantung ya, kok saya kayak gimana, kok nggak benci, nggak itu gimana itu ya. dengan? Awalnya saya dendam. Oh, awalnya dendam. Saya itu waktu kuliah semester 3 itu sampai meninggalkan agama. Demi spiritual itu. Ya. Saya nggak ini Tuhan kok ruwet. Ya, sangat membenci. Nah. Terus ya itu tadi bisa berdamai itu ketika saya mempraktekkan kunci the power di rumah. Itu sampai yang dicobai gitu istilahnya. Ada musafir datang malah mendoakan supaya cepat dapat hidayah. Tapi saya malah kasihan. Dulunya kalau saya melihat orang-orang seperti ini udah jengkel. Itu malah kasihan. Dan sempat saya juga mengkaji di Putra Romo di Pagetan. Iya. Ya seperti itu, enggak dalam penjelasannya itu pertama nalar aja udah enggak ini, batin juga enggak nyambung. Ya, karena panjenengan mempunyai dasar, terlebih lagi berpendidikan kan. Jadi kalau mendengarkan sebuah penjelasan yang tidak logis sudah pasti menolak. Tidak masuk akal itu sudah pasti menolak di situ. Dan itu sangat luar biasa. Pada intinya kan panjenengan mendapatkan kesaksian kan gitu. Mendapatkan kesaksian, mendapatkan bukti. Padahal hanya coba-coba saja kan, hanya coba-coba saja. Mempraktekkan wahyu pancagaib kan hanya coba-coba gitu. Iya. Namun pertamanya gitu. Nah ya. Namun walaupun hanya coba-coba, sebatas coba-coba mempraktekkan wahyu pancagaib di rumah, kok tenang ya gitu. bukan cuma tenang, beliau malah dendamnya kepada masa lalu itu terkikis. Yang tadinya nggak suka, yang tadinya benci, dendam, jadi terkikis. Padahal hanya coba-coba kan. Artinya kan panjenengan mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari wahyu pancagaib ketika itu.
Dan karena itu terus panjenengan tertarik untuk lebih dalam lagi seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan merenungkan ini tadi Ya, tentang jati diri. ya, Ya. waktu di Asmo itu bisa nangis dan bergetar seluruh. Intinya di hadapan saya panjenengan sangat luar biasa karena belum manunggal jati, energi panjenengan sudah bisa nyambung ke saya, energi murni panjenengan sudah nyambung ke saya. Artinya panjenengan punya banyak karma baik di masa lalu. Maka tentang ini, apakah panjenengan ada pertanyaan? Monggo kita sharing. Ampun. Enggak apa-apa. Ya. Kan sharing. Ya. Sharing. Maksudnya untuk pengalaman buat kadang kita yang lain di luaran sana. Enggak, artinya enggak ada pertanyaan karena baik dari penjelasan Pak Web, baik apa yang saya praktekkan dan kenyataannya itu sudah menjawab Pak Web. Nyambung gitu ya. Iya. Klop. Saya tuh pengen lah gitu ya. Pengen sharing sama panjenengan bertiga. Karena di antara sekian banyak para pelaku manekung atau gembleng yang memiliki masa lalu sama, ini baru panjenengan bertiga gitu, memiliki masa lalu sama, dalam artian yang masa lalu yang sama yang saya maksud tentang mengkaji diri gitu loh, tentang mengkaji diri di sono, di sini, di sono, di sini, di sono, di sini. Monggo kita sharing. Yang terpenting itu kita tidak menyalahkan masa lalu, tidak membenci masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu itulah yang mengantarkan panjenengan sampai ke titik ini gitu. Dan saya rasa itu layak untuk diceritakan sebagai inspirasi untuk kadang yang lainnya yang tidak memiliki masa lalu seperti panjenengan. Yang dengan ongkang kaki bisa bertemu dengan ponco gaib itu kan sederhana sekali kan, tidak punya masalah apa-apa namun tergugah mengkaji wahyu panca gaib, kayaknya nggak berkesan gitu kan. Nah panjenengan kan punya masa lalu gitu, maksudnya masa lalu mengkaji diri gitu, dengan berganti-ganti tipe seorang pembimbing. Itu kan kalau diceritakan bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa untuk kadang kita yang lainnya. Makanya saya ngajak panjenengan berbagi. Tapi pengalaman pahit lah Pak. Ya tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Lah justru pahit itu. Kalau kita berbicara manis, ngapain manis dibicarakan? Ngapain manis dibicarakan? Mayoritas orang kan sukanya berbicara manis, toh. Ya sekali-kali kita berbicara pahit lah. Supaya jadi wedang kopi kan. Ya seperti yang kemarin Pak Web jelaskan itu mengenai 4 anasir, kelima panca. Tapi rata-rata yang
kita alami itu hanya memanfaatkan Iya. nasir. Sehingga dan tersadar ketika ini kajian Pak Urep itu kita salah milih panglima itu. Maksud kita juga bukan ke sana sebenarnya, tapi pembimbingnya Kalau saya pernah ditunjukkan jalan, Jalan kemana itu? jalan untuk mati. Jadi nanti kalau mau mati, yang dijumpai seperti warnanya seperti ini gitu Pak Web. Jadi karena saya sangat penasaran, mari duitnya sekian gitu deh Pak Web. Maharnya katanya. Ya karena saya memang bangsa penasaran, iya ikutlah. Diikut aja kan. Saking maunya tahu. Iya. Pahit kan Pak? Itu sih umum lah, nggak pahit lah itu. Ya bisa dikatakan 75% seperti itu. Ya. 75% seperti itu. Namun secara simpel gitu. Kalau nggak punya asmo, nah ini yang jadi pertanyaan. Tapi kaji Pak Web malah nggak bisa mati. Ini kajinya kok mau mati? yang perlu direnungkan, kalau nggak punya asmo, mau apa? Asmo itu kan password itu. Bisa saya katakan asmo itu password. Kalau nggak punya asmo, misalkan masuk ke dalam sebuah ruangan, bukanya bagaimana? Masuknya bagaimana kalau nggak tahu passwordnya? Mau manunggal, mau menyatu, kalau nggak punya password, bagaimana menyatunya? Manunggalnya bagaimana kalau nggak ada passwordnya? Seperti gembok dan kunci juga ya Pak? Iya. Namun tidak sama. Tidak bisa digambarkan seperti gembok dan kunci. Nggak bisa. Kalau kunci pasangan gembok, itu kan bisa masuk ke gembok apapun. Ya kan? Ya enggak? Ya. Bisa masuk ke gembok kendaraan, bisa masuk ke gembok pintu gerbang, bisa masuk ke gembok jendela, pintu dan lain sebagainya. Itu kalau kunci pasangannya gembok. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, kalau password di sini, ini kan pasangannya dengan alam semesta, bukan dengan yang lain. Makanya kalau sampai ada kadang saya yang mengulangi kebiasaan-kebiasaan di masa lalu, itu saya ternyuh. Karena apa? Karena password yang pernah saya tunjukkan akan menjadi tumpul nantinya. Akan menumpulkan password, akan menumpulkan asmo ini tadi. Maka semua manusia hidup ini tanpa terkecuali loh, butuh asmo ini.
Yang dibutuhkan sesungguhnya asma. Bukan ilmu kesaktian, bukan harta kekayaan, bukan kehidupan sehat, bukan kehidupan kaya raya, bukan. Yang dibutuhkan password sesungguhnya, asma. Karena dengan mempunyai asma, dengan memiliki asma, bisa apa saja. Karena passwordnya adalah asma. Jadi tersakral di dalam kajian diri yang sedang kita lakukan bersama adalah asma. Jati diri yang saya tulis lengkap di sana, kalau digenggam tersebut asma. Nah, kalau dibuka genggaman ini, terurailah seperti itu. Dan itu dibutuhkan oleh seluruh manusia hidup. Kalau tidak punya asma, jika dia ada di dalam ruangan, dia tidak akan bisa keluar. Kalau dia berada di luar ruangan, dia tidak bisa masuk tanpa asma. Jadi bisa diambil kesimpulannya. Betapapun kita menumpuk pahala, betapapun kita melakukan seluruh ibadah yang diperintahkan Tuhan, selalu berbuat baik, selalu melakukan kebajikan-kebajikan, kalau tidak punya asma, sia-sia. Sia-sia. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu, di era para pendahulu kita, di masa beliau masih hidup, masih jumeneng di dunia ini, tidak sedikit para sufi, para master spiritual berani mengeluarkan miliaran materi hanya untuk asma, hanya untuk mendapatkan asma dari beliau. Namun sayang, semua para sufi, semua para master spiritual yang berani mengeluarkan uang miliaran itu tadi, tidak ada satupun yang beliau terima, yang beliau beri asma. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa asma tidak bisa dibeli. Asma tidak bisa dibeli. Kalau asma bisa dibeli, mestinya sejak dulu banyak para sufi dan para master spiritual mendapatkan asma hasil membeli dari beliau. Itu secara silam. Karena asma itu adalah pancernya sedulur papat. Jadi tanpa sedulur papat, asma tidak bisa disahkan. Makanya beliau Romo Semono Sastradjoyo tidak bisa melepaskan asma itu. Karena yang berani membeli dengan miliaran itu tadi
ndak tahu panca gaib. Kalau yang hendak membeli asmo itu setidaknya mengetahui wahyu panca gaib dan sudah melakukannya walaupun hanya dedel duel gitu ya. Kemungkinan asmo itu diberikan namun uangnya ditolak. Gitu loh. Asmo tetap diberikan namun uang ditolak. Kemungkinan itu. Kemungkinan. Karena yang datang mau membeli asmo bukanlah putra, yang berarti tidak paham kampang timbul wahyu panca gaib. Beliau tidak berani, bukan tidak bisa, tidak berani. Makanya nglungguhake asmo atau memanunggalkan asmo dengan diri pribadinya manusia itu ada ritualnya, ada tata caranya, ada adat-adabnya, ada adabnya. Karena dia adalah bagian tersakral dari jati dirinya manusia hidup. Maka penyatuannya itu harus sebanding dengan ketika raga ini dilahirkan oleh seorang ibu. Seperti itu. Makanya jika seseorang itu mempunyai atau memiliki aura positif atau energi murni, ketika bertemu dengan asmo, ketika manunggal dengan asmo, respon pertama pasti menangis. Karena seperti kita waktu bayi lahir. Nah, di situ bisa dinyatakan lahir kembali. Tentang ini punya pertanyaan. Medan Lahir kembali berarti suci lah Pak ya? Iya, lahir kembali. Bersih lagi, seperti ketika lahir. Makanya raga kita akan merespon mirip-mirip dengan bayi lahir itu. Nangis. Menangis. Itu waktu dilungguhkan langsung nangis gitu? Iya. Kalau dia suci Pak ya, kalau enggak nangis. Enggak. Namun tetap rasanya seperti menangis. Hanya saja enggak keluar air matanya. Rasanya tetap. Kalau rasanya. Hanya respon raga ini loh, respon tubuh. Nah, respon tubuh ini bergantung dari laku sebelumnya. Kalau laku sebelumnya banyak baiknya gitu. Nah, pasti bukan hanya rasa, melainkan juga sampai ekspresi kejadian meneteskan air mata itu tadi. Bahkan dengan suara. Bukan cuma air mata. Itu kalau yang ngasmo benar Pak. Ya. Sebelumnya saya kan sudah di asmo. Tapi nggak bereaksi seperti yang kemarin. Tidak bisa Bapak. Ya. Jadi
antara yang nglungguhake asma dengan asmonya yang dilungguhkan, ini harus satu ranah. Kalau tidak satu ranah nggak bisa. Makanya ya pengalaman saya itu Nggak bisa, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Dia asmo ini nggak akan mau lungguh, nggak akan mau lungguh. Dipaksa seperti apapun tidak akan mau lungguh. Satu itu. Misal contoh ya, saya diminta bantuan untuk melungguhake asmonya Mbak Rulia. Kalau sesama laki-laki tidak begitu nampak, ya, nggak begitu nampak. Namun ketika jenis kelamin ini berbeda, di sini nampaknya itu jelas banget, ya kelihatannya itu jelas banget. Misal contoh saya dimintai tolong untuk melungguhake asmo sejatinya Mbak Rolia. Saya tidak satu ranah di dalam prosesnya. Ya Mbak Rolia kok cantik ya, nggak bisa Mbak, nggak bisa. Nggak akan nyambung. apalagi Pak Web kan pernah menjelaskan bahwa hanya kekudangan Romo yang bisa melumpuhkan. Hanya. Nah, ketika yang sebelumnya saya dilungguhkan asmo itu, bahkan saya nggak apa ya, nggak klik lah Pak, nggak merasakan apa-apa gitu. Iya. Kembali ucapan sama ininya kan saya perhatikan tuh, ya udah Nggak bisa connect. Karena itu bagian tersakral. Bagian tersakral. Jadi yang melungguhake, yang melungguhkan, dan yang dilungguhkan ini harus satu ranah. Ranah apa? Ranah murni. Nggak murni, nggak connect, nggak bisa. Di dalam prosesnya, orang ini cantik. Di dalam proses, orang ini jelek. Saya nggak suka sama orang ini. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi benar-benar harus satu ranah. Benar-benar harus murni. Karena apa yang akan dimanunggalkan adalah sesuatu yang murni. Jadi kalau tidak satu ranah, yaitu ranah murni, ya nggak ketemu. Nggak ketemu. padahal jujur saya katakan namanya juga sama, asmonya juga Sama. Kontorupo, Namun tapi yang rasanya dirasakan beda. Nah, Dan ketika menangis itu spontan Pak. Biasanya kalau saya di luaran sana menangis itu kan malu. Bukan di ranah ini ya. iya. Di ini menangis itu kan malu. Di sini Iya. ya wis nangis gitu aja. Iya betul. Tahu-tahu nangis. Nggak disengaja berarti nangisnya. Bukan hanya tidak disengaja. Bukan pencitraan gitu. Apa namanya? Bukan kehendaknya. Iya. Bukan karena kita ingin nangis gitu, bukan. Jadi terjadi gitu aja, terjadi gitu aja. Dua kali di sini saya mengalami getaran hebat waktu di Asmo sama merenungkan ini. Ya. Jati diri. Dan itu sampai saya bisa merasakan aliran darah. Tulung aku njaluk wedang teh. Itu loh yang sedang kita kaji bersama itu seperti itu.
Makanya dinyatakan bahwa kunci kuwi kena kanggo apa wae. Waton ora tumindak luput. Kalau di bahasa Indonesia kan, kunci itu bisa untuk apa saja. Asalkan tidak untuk menyakiti hati orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah suci ning suci, Pak. Suci yang suci. Nah, kunci yang dimaksud di sini itu bukan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun, bukan loh ya. Kunci yang dimaksud di sini tak lain dan tak bukan adalah asma itu tadi. Jadi kalau diperluas, asma ini bisa untuk apa saja karena dia password, perannya itu password. Namun tidak bisa digunakan untuk menyakiti hatinya orang lain. Kalau nggak suci, mana mungkin seperti itu. Semua bisa, satu yang nggak bisa. Nah, menyakiti hati orang lain ini kalau dikupas kan luas sekali kan. Itu luas sekali itu. Simple nih. Menyakiti hati orang lain. Kalau dalam bahasa Sansekertanya, waton ora tumindak luput, itu bahasa Sansekerta itu. Bahasa ruh itu. Nah, kalau dibahasakan manusiawi, asalkan tidak menyakiti hati orang lain. Hati aja nggak boleh sakit hati raganya ya Pak ya. Hati kan di dalam raga. Makanya saya katakan hati ini kan kalau dikupas kan luas sekali. Luas sekali. Wujudnya sekepel, nggak ada ya, nggak ada sekepel wujudnya. Bahkan alam semesta itu kan ada di dalam hati. Alam semesta itu bisa disimpan di dalam hati. Padahal kecil kan wujudnya. Nah itu. Itu harga mati. Nggak bisa, nggak. Asal tidak menyakiti hati orang lain, itu harga mati. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Makanya hanya orang-orang yang benar-benar sudah capek yang berhasil di kajian ini. Kalau masih belum capek, masih suka kesana kesana, belum. Makanya kalau orang-orang yang sudah manunggal, ini belum tentang sejati ya, baru manunggal saja ya. Orang-orang yang benar-benar sudah manunggal, tidak akan membuli, tidak akan mencari-cari kesalahan, tidak akan mencari-cari kekurangan. Bahkan tidak akan menghakimi.
seorang pencerah spiritual tentang wahyu pancagaib. Karena kalau dia tidak murni, dia tidak suci, yang berarti menyakiti hati orang lain, apapun bentuknya, dia pasti akan tumbang, Bapak. Dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dicari-cari kesalahannya, kan? Lalu akan jatuh dengan sendirinya. Makanya kadang sepuh kita yang dulu-dulu, yang terdahulu, yang pendahulu-pendahulu, hampir tidak ada yang mau berbicara, apalagi banyak bicaranya, seperti saya, tentang hal ini. Karena apa? Karena takut. Bukan karena pepatah itu padi, Pak. Bukan karena pepatah padi, makin berisi makin merunduk. Nggak bisa. Bukan. Karena takut. Takut apa? Ngomongnya salah. Ngomongnya salah. Berbicara ego sedikit saja. Berbicara pamrih sedikit saja. Berbicara arogan sedikit saja. Tentang wahyu pancagaib, pasti tumbang. Pasti jatuh. Ini yang membuat mereka tidak berani. Bukan karena ilmu padi, bukan karena takut bicara banyak. Mungkin kayaknya baru wong edan bagu yang berani. Yang lain ilmu padi semua, Pak. memilih menggunakan sistem ilmu padi. Yeah. Karena saking takutnya salah bicara. Membangun eksklusivitas supaya ininya keluar itu. Kalau yang Nah, itu. atau mungkin ya nggak sampai sana. Namun untuk saya pribadi, ya, untuk saya pribadi, justru semakin saya banyak berbicara, kehati-hatian saya semakin tinggi. Kehati-hatian saya semakin tinggi. Loh, kok malah bisa terjaga, Pak? Kalau saya tidak banyak bicara, saya bisa terlalu enjoy. Karena tidak ada yang menuntut saya. Ya, yang ngontrol, Pak. Nggak ada yang menuntut saya. Dengan saya banyak bicara, maka apa yang saya bicarakan ini kan menuntut saya. Menuntut saya untuk jujur, menuntut saya untuk apa adanya, menuntut saya tanpa rahasia, dan tidak boleh berego, tidak boleh pamrih, tidak boleh arogan. Kan apa yang saya bicarakan ini kan menuntut saya semua. Nah, dengan tuntutan-tuntutan dari apa yang saya bicarakan, kan menjadikan saya semakin ekstra berhati-hati. Berarti ada rahasianya juga ya, Pak? Bukan ini. Jadi itu bisa diperhatikan. Sebenarnya bisa diperhatikan. Sewaktu-waktu kalau Pak Web sampai jatuh berarti Pak Web bohong. Itu bisa diperhatikan di situ. Sewaktu-waktu kalau Pak Web sampai tumbang berarti ego pamrihnya Pak Web itu tinggi. Nah, dari sini kan bisa diambil kesimpulannya. Bahasa sederhananya tinggal balikkan cakapnya. Seperti itu. Seperti itu. Orang Jawa bilang yang digugu omongan. Seperti itu. Karena apa? Karena yang memperhatikan
bahkan mempraktekkan apa yang keluar dari mulut saya, ini kan ribuan kata kan. Coba kalau saya sampai luput sedikit saja, apa nggak tumbang saya? Masuk komennya banyak, Pak. Apa nggak tumbang saya? Karena apa? Karena kualat saya omongan saya sendiri, kualat sama omongan saya sendiri kan. Ngeri, Mas. Laku murni itu mengerikan. Makanya saya berulang-ulang kali memberikan pernyataan. Kalau sampai tidak tepat, wahyu Pancagaib akan menjadi senjata makan tuan. Kan saya sering ngomong gitu kan. Saya nengok video. Jadi perhatikan aja, kalau saya sampai jatuh, kalau saya sampai hancur, berarti dia itu termakan oleh omongannya sendiri. Bilang aja gitu. Makanya saya berani berbicara sampai melebihi langit tingginya. Karena semakin tinggi saya berbicara, semakin berhati-hati saya di dalam laku pribadi. Karena jika tidak, saya pasti jatuh. Kalau sampai saya jatuh, saya mau belajar ke siapa? Nah, ribuan orang belajarnya bersama saya. Nah, kalau sampai saya jatuh, masa saya belajar sama sampean? Kan memalukan. Sempurna. Nanti tegur habis. Ada pertanyaan? Kita setting. Makanya kedepannya loh ya, kedepannya ketika panjenengan sudah berhasil menyelesaikan masa lalu, meninggalkan pesanggrahan ini, laku di rumah menjadi diri sendiri yang dewasa, yang mandiri, yang merdeka. Hormati asmomu, sakralkan asmomu, andalkan asmomu, karena dia adalah password. Selama ini kan Pak di rumah mengandalkan istri, buat kopi, buat enggak gitu lagi jadinya, Pak. Itu kan moralitasnya. Maksud saya, ketika berbicara seperti itu dalam keadaan asmo. Paham? Belum, Pak. Dalam keadaan dewasa, dalam keadaan mandiri, dalam keadaan merdeka. Jadi, menyuruh sang istri bukan karena dia istri panjenengan. Melainkan karena, coba karena apa? Karena sesama Manusia hidup. Sesama manusia hidup. Karena itu, buatkan saya kopi. Jangan seperti itu. Tolong, buatkan saya kopi. Harus ada kata tolong. Selama ini kan nggak kayak gitu. Pertama kali.
Berarti tidak dalam keadaan asmo. Kalau dalam keadaan asmo, sudah pasti berkesadaran cinta kasih sayang. Nah, merdeka ya juga bisa memerdekakan. Bisa. Bagaimana mungkin kita merdeka Tapi malah berlaku menindas. apa namanya membuat orang lain tidak merdeka? Kita merdeka harusnya ya memerdekakan. Ya, prakteknya kan gitu. Ya. Prakteknya kan seperti itu. Yang selamat lah yang bisa menyelamatkan Pak Dewa. Ya, Yang selamat yang bisa menyelamatkan. ya iyalah. Bagaimana mungkin yang tidak selamat bisa menyelamatkan? Logika saja. Tenggelam dia siapa? Bagaimana bisa menyelamatkan dia sendiri tenggelam? Iya. Pak Udin yang pertama ini. Awal Udin. Arif Abdullah. Iya. Pak Udin yang Tahu pertama. tahu pepatahnya. Banyak kali kaji di sana kayak gitu. Itulah andalan orang Menyebut Tuhan ribuan kali. terakhir bayar juga awas. Dia nggak mempan Ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau Mas Matur itu suwun. nggak pakai yang weton-weton gitu ya, Pak ya? Ya, Weton-weton gitu. Wetonnya apa? asmo itu dewasa. Asmo itu mandiri, asmo itu merdeka. Tidak terikat oleh apapun dan dengan apapun. Dia berdiri dengan sendirinya. Bahkan sebelum semuanya ada, dia sudah lebih dulu ada. Jadi jangan mengikat asmo dengan weton. Kalau kemarin yang saya ikuti itu ya, kalau di Baiat itu kan wetonnya apa? Terus leluhur tujuh ke atas itu Tujuh keturunan. sudah pernah mempelajari seperti itu atau belum? Kalau belum nanti itu tuh susah ya. Harus izin dulu ke leluhurnya. Semisal iya seperti itu, kalau tidak satu ranah tetap tidak nyambung. Namanya sama juga ya, beat ya, sama juga. Iya, kalau sistem yang ma'rifatullah Kalau istilah religinya baiat. Istilah itu baiat itu istilah religi. Kemarin sekalinya, ya, usulnya bayar aja. Itu nggak bisa. Jadinya surga ya. Pasti kan. Dan uangnya itu tergantung hari pasaran betulnya. Misalnya apa itu kan jumlahnya 15, itu berarti 1.500.000. Itu masih 15 juta gitu ya. kalau itu enggak itu sih terlalu banyak. Cuma ya itu 15 ya 1.500 atau berapa gitu. Itu ritual, itu namanya ritual. Tujuan ritual tak lain dan tak bukan mengsugesti diri. Dengan diadakan ritual seperti itu, maka diri kita akan tersugesti, punya keyakinan gitu loh. Tujuannya hanya sebatas itu sebenarnya. Artinya tanpa ritual sekalipun, kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya, bahkan kita tidak yakin atau tidak percaya sekalipun, kalau kesadaran kita murni, itu melampaui semuanya, Mbak. Itu melampaui semuanya, kalau kesadaran kita murni. Namun pertanyaannya, semisal yang dibaiat kesadarannya murni, yang membaiat ini kesadarannya murni enggak? Kan itu yang perlu murni. Kalau pakai uang berarti ya embuh lah itu.
Ya enggak lah, tadi udah tahu Pasti Asmo itu loh. Lah iya. Kalau udah ada ujung-ujungnya kerja ya dibayar. Lagian kalau Wahyu Pancago itu kan tidak mengenal weton. Tidak mengenal sesaji, tidak mengenal weton, tidak mengenal perhitungan. Digunakan boleh, namun kesadarannya harus kesadaran tradisi, harus kesadaran tradisi. Kalau kesadarannya kesadaran spiritual, percuma, nggak jadi. Ada lagi ungkapan lain? Monggo. Belum ada ungkapan. Udah terang. Sebenarnya paham asmo selesai. Kalau panjenengan bisa paham asmo, tidak perlu dengan gini. Namun karena asmo itu adalah gaib, gaibnya gaib, suci, sucinya suci, sehingga panjenengan suka tidak suka harus melakukan ini. Intinya kan, berarti intinya kan asmo. Aslinya seperti itu aslinya. Jadi tidak terlampau sulit, tidak terlampau berat. Paham asmo selesai udah. Paham asmo berarti kan pegang password kan? Hah? Belum pegang password semua pintu kan? Malah di dalam pula atau keluar keluar. Karena asmo adalah suci-sucinya suci, atau gaib-gaibnya gaib, atau bener-bener yang bener, maka dibutuhkan spiritual. Nah, dengan melakukan spiritual ini, berarti kita nguri-nguri budaya leluhur. Paham nguri-nguri budaya leluhur? Melestarikan budaya leluhur, melestarikan kebiasaan para pendahulu kita. Maksudnya gitu. Jadi kita ke kanan dapat, ke kiri dapat, gitu. Kemurniannya dapat, terus menghormati leluhur dapat, gitu maksudnya. Leluhur kita termasuk para nabi-nabi lah ya Pak. Tidak cuma itu, semua pendahulu kita. Semua pendahulu kita, bukan cuma nabi. Seluruh lah. Iya, semua pendahulu kita, termasuk nenek moyang panjenengan, bapak ibu panjenengan, itu leluhur kita kan, para pendahulu kita kan. Ayo, ungkapannya lagi. Untuk panjenengan berdua malam ini patrap sama di Manunggal Jati kan? Kalau saya ya. Saya masih di
Totolengga. Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Patrap Samadhi Manunggal Jati, hati-hati ya Mbak karena itu berarti panjenengan sedang merangkak untuk bisa mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Itulah titik akhirnya untuk masuk ke ranah asma itu tadi. Jadi perdalam lagi kesadarannya ya. Matur suwun. Untuk panjenengan yang dari Surabaya, malam ini panjenengan berada di tahapan Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Yeah. Juga jangan kalah berhati-hati. Karena itu adalah ilmu untuk menguasai takdir atau nasib. Seperti yang sudah saya bahas kemarin malam. Paham? Panjenengan Patrap Samadhi Mijil Sowan juga tetap perlu berhati-hati. Karena apa? Karena Patrap Samadhi Mijil Sowan adalah ilmu untuk menguasai hidup dan mati. Intinya hafalkan triknya, tata caranya itu ya. Karena ketika panjenengan pulang ke rumah, di sana nggak ada yang mengawasi. Panjenengan harus melakukan seorang diri secara dewasa, secara mandiri dan merdeka. Tidak bergantung kepada Pak Web, ya. Tidak menggantungkan diri kepada Pak Web, harus menjadi diri sendiri. Nah, kalau tidak menguasai teknik-tekniknya, mau nanya ke siapa? Bukan YouTube ya. Itu salah satunya. Mana? Terus ayo sedikit lagi kita kadangan. Yang orang Medan nggak ada ya Pak, mendekat-dekat. Banyak. Iya. Medan ada, Riau, Padang, banyak, seluruh pulau Sumatera sampai ke apa itu namanya? Yang pulau sendiri. Sabang. Bukan. Apa itu? Tanjung. Nggak tahu lah. Banyak sekali. Namun kan saya nggak punya kepentingan. Jadi saya nggak nanya rumahnya menghadap kemana, RT berapa, itu saya nggak nanya, saya nggak punya kepentingan. Namun kalau di daftar buku tamu ada. Namun saya buka buku tamu, kepentingan saya apa? Oh, nggak ada kepentingan ya, jadi saya nggak pernah buka buku tamu, makanya nggak tahu. Yang pasti banyak, seluruh pulau Sumatera ada banyak. Namun yang terbanyak adalah daerah Lampung. Terbanyak itu daerah Lampung. Seluruh Lampung loh itu ya. Bukan cuma Bandar Lampung, seluruh Lampung. Itu terbanyak. Namun setiap daerah ada. Bahkan ada yang suami istri satu keluarga gitu. Banyak. Kan saya sering ke Sumatera. Sering. Jadi kalau nanya daerah mana ya nggak tahu. Artinya kok ada yang tahu kan bisa sharing-sharing sama yang lebih berpengalaman dari yang pertama gitu. Iya ya, yang nanti kalau apa namanya kalau memang harus pasti akan terkoneksi. Pasti ya. Ya, akan terkoneksi. Misal contoh dia nyimak rekaman video ini kan
Nah, dia kan tahu kalau ada yang dari Medan, Pak Wet please, nonya kan dia akan komentar di situ. Nah, nanti kan nyambung, ya. Tidak kurang jalan lah kalau alam semesta sudah berkehendak. yang yang jelas, yang pasti harus jadi diri sendiri dulu, secara dewasa, mandiri dan merdeka. Jangan bergantung kepada siapapun, jangan berharap kepada siapapun. Ya. Kalau harus bergantung, bergantunglah kepada asmo panjenengan. Karena kan ada Pak Wet bilang Senin Pahing, ya kan kadang lebih baik gitu. Ya kan biasanya mereka share itu. Kalau ketika kadangan Senen Pahing dan lain sebagainya itu kan ada beberapa tempat di wilayah Sumatera. yang terpenting panjenengan selesaikan dulu gemblengnya, nggak usah berpikir ke sana-sana. Jauh kan ya Pak? Oh itu belum. Belum. Mari kita lanjutkan sharing beberapa menit lagi. Aceh juga banyak, Aceh banyak. Aceh itu bahasanya agak susah itu. Kalau yang asli Acehnya itu. Tapi juga paham, kamu nggak paham juga. Aceh dari kami jauh juga. Bahkan ada beberapa dari Aceh itu perempuan. Namun mereka mendapat izin dari suaminya. Perempuan dan juga punya masa lalu seperti panjenengan. Artinya pernah belajar ke sono. Bahkan diantaranya itu ada yang mengaku pernah dikeloni sama gurunya. Dari Aceh itu ada. Sampai segitunya, saking inginnya mengenal diri, saking inginnya mengenal Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada saja. Luar biasa lagi. Iya, tapi dia tidak nyerah loh, tidak nyerah. Begitu dia tersesat di YouTube saya, langsung bangkit lagi. Dari keputusasaannya itu bangkit lagi dia, berspiritual lagi. Dan mereka berhasil menyelesaikan manekung, menyelesaikan gembleng, sehingga tidak terpuruk di dalam spiritual lagi. Sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Monggo, sharing lagi. Matur suwun. Untuk Mbak Roliah di Cilacap banyak kadang loh. Ada kenal? Gak ada yang kenal, Pak. Nggak ada yang kenal. Nanti kalau sudah selesai, minta nomor telepon sama Mas Ahmad ya. Karena ada banyak kadang di sana. Namun panjenengan harus hati-hati. Asli Cilacap jenengan? Artinya panjenengan tahu kan? Ya. Cilacap itu kota apa? Kota apa? Kota Klenik. Kota Klenik. Di sana kleniknya sangat kuat. Ini bahkan Pak semuanya juga Pak. Juga semedinya di sana. Kota Klenik. Jadi jenengan harus berhati-hati dengan bisa berkoneksi dengan kadang lainnya yang ada di wilayah Cilacap. Nanti kan panjenengan bisa sharing sehingga tidak mudah terpengaruh oleh aura Klenik yang meliputi Cilacap ya. Oh ya, kalau di Gunung Serandili itu kan ada petilasannya yang semua itu benar nggak sih? Udah, nggak ada. Oh itu bukan? Bukan. Kalau kota Serandili petilasan itu pesanggrahan yang dibuat oleh Putro Romo. Namun Putro Romo Kejawen loh ya. Putro Romo Kejawen wilayah
paguyuban ya, paguyuban Putra Romo di wilayah Cilacap membuat pesanggrahan di Gunung Selok. Gitu. Jadi bukan patilasan. Soalnya kemarin Romo, ada yang di FB ada yang menyiarkan, oh di sini ada petilasannya yang enggak ada. Orientasinya klinik ya. Tadi bukan. Pesanggrahan. Oh. Ya bisa masuk ke klinik karena membuat situs-situs seperti orang awam, Iya. walaupun Putra Romo. Iya. Bagi yang tidak tahu kan, oh bener petilasannya akhirnya ke sana. Di soalnya akhirnya yang keluar. Enggak ada. Kalau patilasannya beliau ya di Singabarong. Nah setelah beliau berspiritual di Singabarong itu ya nggak kemana-mana, cuma di situ aja. Selesai berspiritual kan langsung pulang dia. Jadi di Gunung Selok itu ada pesanggrahan milik Paguyuban Putra Romo Cilacap. Ada itu. Jadi sebelum Jambe itu. Nah kalau Jambe itu petilasan presiden pertama dan presiden kedua. Nah, di sana ada situs Eyang Ismoyo. Jadi dulu presiden pertama kita pernah berspiritual di situs Eyang Ismoyo. Presiden kedua kita juga pernah berspiritual di sana, di puncak Gunung Selok itu. Nah intinya Gunung Selok kan di situ. Kalau di bawah Gunung Selok, gua-gua termasuk Gua Ratu dan sebagainya, itu spiritual umum. Kalau spiritual khususnya ada di puncak Gunung Selok, yaitu Jambe Pitu. Kalau Jambe 5, Jambe Telu, itu sudah buatan baru itu. Ya, buatan baru. Dan itu adalah pesanggrahan-pesanggrahan. Ada pesanggrahan saudara-saudari kita dari Hindu, ada pesanggrahan-pesanggrahan dari saudara-saudari kita Buddha, di situ ada. Nah, itu jambe-jambe yang lain gitu, yang lain. Nah, yang aslinya adalah Jambe Pitu. Nggak ada Jambe 5, Jambe 3, nggak ada. Itu baru, termasuk pesanggrahan yang dibuat oleh Paguyuban Putra Romo Cilacap. Itu baru semua. Namun ada berkahnya. Dulu Gunung Selok itu adalah tempat pembuangan makhluk astral. Nah, tempat pembuangan masuk makhluk astral. Misal contoh di era ini ya, era presiden pertama kita, era presiden kedua kita, itu kan ilmu Jaya Kawijayan kan masih berlaku. Nah, keilmuan kan masih berlaku di era itu. Jadi satu misal, negara sedang membangun proyek di suatu tempat. Tempat yang akan dibangun proyek itu angker, banyak penghuninya gitu kan. Nah, penghuninya itu diambil dan dibuang di Gunung Selok. Seperti itu. Jadi bisa saya gambarkan seluruh pepohonan yang ada di Gunung Selok, satu daun itu ditempati 100 makhluk astral. Satu daun gitu ya. Nah, satu pohon berapa daun itu. Jadi seluruh makhluk-makhluk astral di Nusantara yang mempersulit pembangunan negara diambil, lah itu bukan dibuang, dipindah ke Gunung Selok itu, dipindah ke Gunung Selok. Jadi dulu Gunung Selok itu angkernya angker, karena dia tempat pemindahan makhluk-makhluk astral itu tadi. Nah, bahkan dulu saya pernah, gitu, ya, ketika saya masih masa lalu saya gitu, memindah makhluk astral ke Gunung Selok itu pernah. Salah satunya saya dulu. Nah, dengan dimulainya pesanggrahan Paguyuban Putra Romo wilayah Cilacap di Gunung Selok. Nah, makhluk-makhluk astral di situ kan sering dengar bacaan kunci kan, jadi damai. Artinya nggak jahil lagi. Nggak jahil karena sering mendengarkan bacaan kunci dari Putra Romo yang ada di pesanggrahan itu.
Jadi mereka paguyuban Putra Romo Cilacap itu kan sering mengadakan patrap samadhi di situ, khususnya malam Senin Pahing. Nah, seluruh makhluk di situ kan dengar bacaan kunci, bacaan kan dengar. Nah, mereka merasa damai sehingga tidak jahil seperti dulu. Nah, kalau dulu jenengan masuk ke wilayah itu tanpa permisi aja, jangankan sampai meludah, buang air kecil, tanpa permisi masuk ke wilayah itu, alah udah disembur apa kunir, sembur apa, karena kesetanan kemasukan kan ketemplean gitu. Atau itu yang menyebabkan pantainya itu sering nelan korban gitu? Iya, ya. Itu Gunung Selok. Tapi kok di film-film ayat kursi yang jago, Pak? Ayat kursi yang jago. Di film-film. Itu film. Film. Kan cerita film ya. Ya, ya. Ayat kursi terus buat nangkap makhluk astral terus dimasukin ke botol gitu. Anda kan. Ya. Kalau zaman dulu mungkin saya percaya, namun zaman sekarang kan banyak makhluk-makhluk astral kan apal ayat-ayat tersebut. Malah dibilang gue aku tahu. Nah, seperti aduh, suruh. Masih ada ungkapan? Masih punya ungkapan? Nggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, ya. Terima kasih Pak Web.